Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Sabilul Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama tak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh yang kita lakukan tadi amal yang diterima dengan pahala berlipat ganda, dan langkah kaki kita menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita, serta meninggikan derajat keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemarin kita telah membahas mengenai masalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga kepada siapa? Kepada orang yang ridho mempertuhankan Allah. Yang kedua, dia ridho beragama Islam. Dan yang ketiga, dia ridho Muhammad SAW sebagai nabinya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, dan kita telah membahas Islam sebagai agama kita. Kalau misalnya kita pertanyakan kembali, kenapa kita ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, itu jawaban yang ringkas adalah kita pernah proklamasi, pernah menyatakan bahwa kita memang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian kenapa kita ridho beragama Islam? Kalau kita sudah ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka jawaban ringkasnya Allah hanya ridho kepada Islam sebagai agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah telah ridho Islam sebagai agama. Maka kalau mau memilih agama selain Islam, ya silahkan. Cuman resikonya Allah tidak meridhoi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu jawaban ringkasnya. Kemudian hari ini kita mempermasalahkan tentang kenapa kita harus ridho kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Kan banyak yang mengaku sebagai utusan Allah, ya kan? Bahkan terakhir yang baru aja mati, Lia Edan itu juga mengaku sebagai utusan Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, untuk permasalahan ini itu sebetulnya yang paling sulit adalah mempermasalahkan Muhammad sebagai Rasulullah. Mempermasalahkan Muhammad sebagai Rasulullah. Buktinya apa? Pamannya sendiri nggak mau beriman kepada ponakannya, ya apa tidak? Kita ini maaf ya, kita ini mengimani Muhammad sebagai Rasulullah itu kan karena ikut-ikutan saja, dan karena kita tidak tahu ajaran Muhammad SAW yang sebenarnya. Jadi kita menerima itu karena sudah terlanjur lahir di keluarga Muslim dan kemudian hidup di lingkungan Muslim. Saya tidak tahu apabila ternyata kita lahir misalnya di Amerika atau di Afrika atau di Eropa yang di situ tidak ada orang Islamnya. Saya tidak tahu. Apakah kemudian Allah memberikan kita petunjuk atau kita mendapatkan petunjuk Islam? Ya. Kira-kira sampai sini kira-kira sepakat nggak ini? Jadi saya menyatakan bahwa kita menjadikan Muhammad sebagai Rasulullah atau mengikrarkan diri Muhammad
bin Abdullah itu adalah utusan Allah itu karena kita tidak tahu ajarannya. Saya selalu sampaikan di situ. Karena kita tidak tahu ajarannya. Karena tidak tahu itulah kita menerima dia sebagai utusan Allah. Kalau tahu, maaf, mungkin bisa jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka itu muridnya Rasulullah atau bukan? Muridnya Rasulullah atau bukan? Rasulullah mengundang mereka untuk hadir di majelisnya, kemudian dikatakan, bagaimana kalau aku sampaikan kepada kalian di belakang gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya padaku? Jawabannya apa? Kami percaya. Tapi ketika dikatakan bahwa aku diutus oleh Tuhanku dan Tuhan kalian untuk menyelamatkan kalian dari neraka, dan kalian cukup mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mereka mengatakan, tabban laka ya Muhammad min azli dzalika da'utumuni. Itu seperti itu kurang lebihnya. Celaka wahai engkau Muhammad, hanya untuk permasalahan seperti ini kalian kumpulkan aku, kumpulkan kami. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu murid atau bukan? Murid. Makanya apa? Saya sampaikan di beberapa kesempatan, maaf nih, untuk masalah pengetahuan agama Islam, Abu Jahal lebih pandai dibanding kita. Karena apa? Dia belajar langsung sama guru terbaik, mengetahui langsung bagaimana turunnya Al-Quran, mengetahui langsung dari orang yang menerima Al-Quran. Maka dia tidak ridho Muhammad sebagai utusan Allah. Maka kemarin sudah saya sampaikan kuncinya. Kuncinya yaitu doa mereka di dalam surat Al-Anfal ayat 32. Kita ulangi lagi, kita buka lagi Al-Quran surat Al-Anfal. Silakan. Sudah ketemu? Surat Al-Anfal ayat yang ke-32. Eh, 23. Sebentar. 32, surat ke-8 ayat yang ke-32. Moga yang masih belum megang Quran dibawa Qurannya. Ya khawatirnya nanti dikiranya saya ngarang-ngarang ayat kan. Sudah ketemu? Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-32. Kita baca dengan ta'awud terlebih dahulu, saya kemudian bapak-bapak ibu-ibu ngikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Ya, artinya monggo silakan dibaca. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ya, saya mau bertanya, ajaran Nabi Muhammad SAW itu apa? Ajarannya apa? Al-Quran.
Betul apa tidak? Maka mereka yang hidup bersama Rasulullah pada waktu itu ragu kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah. Maka mereka menyatakan sikapnya apa? Kami minta dihujani dengan batu kalau Al-Quran ini datang dari Engkau ya Allah. Jadi mereka berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa di situ? Allah. Berarti belum tentu orang yang berdoa kepada Allah masuk surga, betul? Makanya jangan mudah terkecoh. Apalagi cuma modal beli sorban, beli kopiah, beli jubah, terus kemudian dianggap syekh. Jangan terkecoh. Ini doa orang-orang yang bersama Rasulullah seperti ini. Mereka tempatnya di mana kalau kayak gini? Di surga? Atau di mana? Di situ terjemahannya disebut orang-orang musyrik. Itu yang terjemahkan siapa? Al-Quran coba dibuka. Ada nama saya di situ? Ada? Nama saya di situ ada nggak? Nggak ada kan? Yang menerjemahkan adalah tokoh-tokoh mengatakan bahwa mereka berdoa kepada Allah minta dihujani dengan batu kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah. Itu sikap yang gentle atau bukan? Sikap yang perwira, sikap ksatria. Nah, itu ringkasannya kenapa kita beriman, kenapa kita ridho Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, atau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kita. Itu pungkasannya di ayat tersebut. Berarti apa? Cara memahaminya pakai mafhum mukhalafah. Kita memahaminya dengan cara dibalik. Karena apa? Itu doanya siapa? Orang musyrik. Apakah kita orang musyrik? Bukan, kita orang muwahhid, orang bertauhid. Maka sikap kita apa? Sikap kita apa? Dari ayat ini. Sikap kita mengatakan bahwa Al-Quran, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Nah, itu pungkasannya. Kenapa kita ridho? Kenapa kita ridho bahwa Muhammad adalah Nabi kita? Ayatnya di situ. Dan ada satu lagi ayat atau dua lagi ayat yang menjawab pungkasan daripada kenapa kita memilih Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Monggo dibuka. Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat yang ke-23. Sudah? Kita baca, nanti kemudian bapak-bapak ibu-ibu ngikuti. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Mari. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Mari. Fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Artinya
Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Al-Quran ada berapa surat? 114. Kalau ragu Al-Quran datang dari Allah, Allah minta satu saja. Satu surat yang semisal dari 114 tadi. Dan saya siap untuk menjadikan Anda sebagai nabi baru. Kalau bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat ayat berikutnya. Kita baca ayat berikutnya bersama-sama, mari. Ya. Kalau kufur kepada Muhammad atau kufur kepada surat-surat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Buat satu surat yang semisal. Kenapa tadi saya berani mengatakan saya siap menjadikan Anda sebagai nabi? Karena apa? Allah sudah mengatakan, kalau kamu tidak bisa membuat surat seperti surat dalam Al-Quran, ditambah lagi, dan tidak akan bisa membuat, walan taf'alu, dan tidak akan mungkin kalian bisa membuat surat yang semisal dalam Al-Quran, maka apa? Lindungi diri kalian dari neraka yang dipersiapkan tuh orang-orang kafir. Orang kafir menolak Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Nah, pungkasan dari ayat ini apa? Maka kita apa? Kita menerima Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Kalau sudah ridho Muhammad sebagai nabi, maka tiga-tiga insya Allah kita bakal masuk surga. Amin. Semoga bersama kedua orang tua kita. Ya, itu jawaban ringkas dari dua ayat itu. Jawaban yang lain banyak, tapi ringkasnya dari ayat yang tadi. Intinya apa? Berarti kita harus menelaah Al-Quran. Sebab di dalam pertanyaan malaikat Mungkar Nakir di kuburan nanti, itu pertanyaan ketiga, pertanyaannya bercabang. Bukan ditanya siapa nabimu, tetapi kenapa kamu mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Pertanyaannya itu apa kemarin jawabannya? Siapa yang ingat? Yang pertama, kenapa kita mengimani Muhammad sebagai Rasulullah? Kenapa? Satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, mengimani Al-Quran. Yang ketiga, membenarkannya atau menjalankan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau mengaku umat Muhammad di dalam hadis tentang kuburan ini, itu kita harus membaca Al-Quran. Lah kalau nggak bisa baca gimana? Ya kalau masuk surga rezeki itu. Tapi kalau tidak ya resiko. Maaf ya. Kan di sini kalimatnya mengimani Muhammad sebagai Rasulullah harus membaca Al-Quran. Lah kalau saya sudah tidak bisa membaca Quran, tapi nanti saya bakal masuk surga, itu rezeki. Tapi kalau terjadi sebaliknya, maaf tidak diterima di surga, berarti apa? Ya resiko. Jangan terus kemudian mentang-mentang ini itu sebagainya terus itu sudah selesai permasalahan, tidak. Jadi kalau mau diakui atau nanti pada saat ditanya sama malaikat Mungkar Nakir, kenapa kamu mengimani Muhammad sebagai Rasulullah? Tiga ini harus kita lakukan. Apa? Membaca Al-Quran. Kedua,
mengimaninya. Yang ketiga, membenarkannya atau mengamalkan isinya. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengimani Al-Quran? Kan gitu kan? Betul apa tidak? Pertanyaannya berangkai. Ayat-ayatnya sangat banyak. Ayat-ayatnya sangat banyak. Sekarang kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 82. An-Nisa ayat 82. Mas, mana Quran? Sudah ketemu? Kita baca, saya baca dulu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu ngikuti. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mari. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. ya. Kemudian ayat yang hampir sama di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24. Surat Muhammad surat ke berapa Muhammad? Surat ke-47 ayat yang ke-24. Sudah ketemu? Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? ya, intinya Al-Quran itu harus ditadabburi. Kalau dibaca tanpa tadabbur, kemungkinan pahamnya kecil. Mama nih, bapak-bapak nih, bahasa Al-Quran ini bahasa apa ini? Bahasa apa? Al-Quran ini bahasa apa? Bahasa Arab. Bapak-bapak orang Arab, ibu-ibu yang dari Arab mana? Jadi bagaimana tadabbur Al-Quran kalau kita tidak mengerti bahasa Arab? Kira-kira gimana? Sekarang sudah tersebar Al-Quran terjemah. Sudah tersebar Al-Quran terjemah. Juga sudah ada metode menerjemahkan Al-Quran secara singkat atau secara ringkas. Sudah pernah ikut kursusnya? Bagaimana cara menerjemahkan Quran secara cepat? Karena apa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Sedangkan kita bukan orang Arab dan tidak mengerti bahasa Arab. Kalaupun mengerti masih belajar. Lah terus bagaimana kita? Ini di sini kan kalimatnya kan kalau menurut saya kan agak gimana gitu. Am ala qulubin aqfaluha. Apa artinya? Apakah hatinya sudah terkunci sehingga tidak mau ngaji? Kan begitu kan? Itu kan tamparan keras sebetulnya. Makanya saya bilang pengajian Jumat malam ini diganti dengan Sabtu pagi, Sabtu sore, Ahad pagi, Ahad sore, Senin, Selasa, Rabu, tiap hari ngaji. Makan untuk urusan dunia 3 kali sehari.
minum berapa gelas. Untuk urusan akhirat baca Quran sepekan sekali. Setengah jam, Pak Ustadz sudah capek, pulang aja. Kan gitu. Di sini ada yang ngajari itu, baca Al-Quran. Itu seharusnya digaji 1 hari 1 juta. Loh, bapak-bapak ibu-ibu mau masuk surga apa enggak? Lah kalau enggak tadabbur Al-Quran dari mana? Itu seperti itu. Jadi kalau kita mau mengimani Al-Quran tapi tidak pernah tadabbur, aneh. Aneh apa tidak? Kalau menurut saya aneh. Tidak ngerti bahasa Arab, tidak mau belajar bahasa Arab, tapi mau paling mengerti Al-Quran. Aneh. Makanya saya pernah bilang ada 2 pondok pesantren yang saya suruh nutup. Tutup aja pondokmu. Loh kenapa ditutup? Lah kamu nggak ngajar pakai bahasa Arab, ngajar terjemahan kok ngaku paling mengerti Islam. Itu seperti itu. Jadi untuk diimani Al-Quran itu kita harus apa? Harus mengerti. Nah, tadabbur menurut saya yang paling rendah itu adalah menterjemahkan. Tadabbur yang paling rendah itu menterjemahkan. Karena apa? Kemarin kita sudah bilang, sudah mempelajari bahwa kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, maka tidak boleh apa? Tidak boleh meninggalkan apa? Sholat. Sedangkan sholat tidak ada terjemahannya. Ada. Bapak-bapak pernah keliling masjid-masjid, kemudian sholat, kemudian dibilang bukan dengan baca Al-Quran. Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti mereka di mana-mana baca Al-Quran kan itu? Imamnya itu kan Al-Fatihah dalam bahasa apa? Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kemudian baca surat. Surat apa yang dibaca? Surat kabar. Kalau zaman sekarang Suara Merdeka nggak laku ya, udah sudah tutup. Apa itu yang dibaca? Pasti yang dibaca adalah surat-surat dari Al-Quran. Sedangkan Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati sholat, jangan kamu melakukan sholat. Loh, enak kan itu? Nggak usah sholat, ya kan? Sementara bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan mabuk. Di situ diberi keterangan mabuk itu apa? Sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Coba saya mau tanya, Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Monggo silakan. Kalau nggak ngerti artinya, berarti sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Berarti bapak-bapak ibu sedang mabuk. Kita mabuk di Sabilul Huda yuk, ayo. Ya apa tidak? Atau yang kita ucapkan gini, Rabbana walakal hamdu. Hal ini artinya bisa nggak? Siapa yang tahu artinya? Lah kok imamnya baca yang ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya apa itu? Mbuh aku kurang ngerti, wong imam itu tuh aku. Gimana? Tak tunjuk Pak satu-satu ibu-ibu atau bapak-bapak. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Berarti kita tadi sedang mabuk. Mabuknya di Masjid Sabilul Huda. Kita ganti tempat mabuk gitu ya. Atau gimana? Nah, makanya kita harus segera belajar tadabbur Al-Qur'an. Kalau tidak, ya nun sewu, maaf-maaf. Kalau ternyata nanti jawaban kita keliru pada saat bertemu malaikat mungkar nakir, ya itu resiko. Ya. Kalau kita menjawab pada saat ketemu malaikat mungkar nakir ternyata keliru jawaban kita, ya resiko. Dalam hadisnya dibilang jangan
mencela orang lain tapi cela diri sendiri. Itu begitu. Makanya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ngaji itu penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku semuanya masuk surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Loh, sahabat bertanya, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Mana mungkin ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak taat atau bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan, tidak mau masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga? Jawabannya mau, tapi seragamnya belum disiapkan. Seragamnya sudah siap belum? Belum kan? Seragamnya itu apa? Kain kafan. Udah siap? Malah wedi di sini. Apalagi di situ di belakang ada Pendoso Airline. Kerenda Airline. Itu kendaraan kita atau bukan? Ya apa tidak? Itu kendaraan kita, tapi podo wedi. Padahal itu adalah kendaraan menuju surga. Tapi nek kepleset ya nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah ketemu secara ringkas 3. Ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan ridho Muhammad sebagai Nabi kita. Cuman permasalahannya, ridho sebagai Muhammad sebagai Nabi kita itu ada embel-embelnya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yakin bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran? Yakin? Yang mana yang benar? Benarnya di mana? Kalau mengatakan ini menurut Al-Quran adalah pasir, gimana menurut bapak-bapak? Bapak-bapak mengatakan apa? Pasir kan? Enggak. Ini apa? Kalau menurut Al-Quran ini adalah pasir, bapak-bapak mengatakan apa? Pasir. Yakin itu? Yang benar. Makanya apa? Sekarang kita belajar satu persatu. Berarti kita kondisi hari ini harus mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran kalau menurut versi Abu Bakar Siddiq itu apa? Kenapa dia disebut As-Siddiq? Karena apapun yang berasal dari Nabi, dia membenarkannya. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu disebut dengan tasdik, maka Abu Bakar disebut As-Siddiq. Karena apa? Membenarkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Terbukti pada saat kisah Isra Mi'raj, seluruh orang itu ragu. Kalau zaman sekarang kita berangkat dari sini ke Jakarta atau misalnya kemana, kita tinggal pergi ke Kulon Progo, naik pesawat 1 jam, sore balik dari Jakarta, mungkin apa tidak? Mungkin. Bahkan kita pergi kemana, ke Jayapura, 1 hari perjalanan bisa. Tapi zaman dulu itu orang tidak paham ada benda bisa melesat di angkasa kecepatan 800-900 km per jam. Nggak mungkin kan? Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, saya tadi malam berangkat dari Mekah menuju Palestina. Kemudian saya diangkat ke tempat Tuhan saya, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka hampir seluruh orang pada waktu itu ragu. Maka provokator-provokatornya datang ke Abu Bakar. Terus Abu Bakar mengatakan apa? Siapa yang mengatakan seperti itu? Yaitu temanmu, maksudnya Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, apapun yang dikatakan lebih dari itu pun saya tetap mengimaninya. Maka akhirnya Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Nah, sikap kita seperti itu mau enggak? Ya mau, harus. Kalau tidak, rugi.
apapun yang datang dari Al-Quran, apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah kebenaran. Hakul yakin harus diyakini dan kita membenarkannya. Rasulullah SAW mengatakan A, kita kerjakan A. Rasulullah SAW melarang dari pekerjaan B, kita hindari pekerjaan B. Nah itu seperti itu. Makanya apa? Pada waktu itu di Mekah, terutama sebelum hijrah, tidak ada orang munafik. Karena apa? Rasulullah itu kondisinya belum kuat. Maka yang ngaji sama Rasulullah cuman dua. Yang satu mengimaninya, yang satu mengkufurinya. Tidak ada yang munafik. Baru setelah pindah ke Madinah muncul orang munafik. Karena Rasulullah punya power, maka orang-orang yang mau menolak agamanya Rasul tidak berani, maka dia pura-pura Islam. Sama seperti kejadian kita hari ini. Maka kalau ingin melihat umat Islam itu lihatnya di mana? Pada hari raya. Kalau nanti orang-orang yang benar-benar beriman pada saat salat subuh, istiqomah enggak. Kalau istiqomah moga-moga imannya tetap. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kenapa kita harus mengimani Al-Qur'an? Kita buka di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Al-Baqarah ayat 285. Sudah ketemu? Kecepatan kita membolak-balik Quran itu menunjukkan bahwa kita memang sedang menemani Al-Quran. Kalau kita tidak lincah di dalam membuka-buka ayat, khawatirnya nanti Quran tidak mau menemani kita. 285 sudah? Saya baca sedikit aja yang kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Mari. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, sampai segitu aja artinya. Silakan. Artinya iya. Di situ Rasul jelas, dia menerima Al-Qur'an. Tapi sikap orang mukmin semuanya beriman kepada apa? Di sini fokusnya di beriman kepada kitab. Kutub itu jamak daripada kitab. Kutub itu jamak daripada kitab. Artinya ada banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui ada berapa? Kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Sikapnya orang mukmin beriman kepada kitab-kitab tadi. Sikapnya orang mukmin beriman kepada kitab-kitab tersebut, yaitu termasuk Al-Qur'an. Maka kalau mengaku mengimani Al-Qur'an, mengaku sebagai mukmin harus mengimani Al-Qur'an. Ya. Kita buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa itu surat yang keberapa? Yang keempat. Surat An-Nisa ayat 136 saya baca.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. Mari. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. Artinya ya. Jadi sikap orang beriman itu apa? Mengimani kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Maka kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kita harus mengimani. Mengimani apa? Al-Quran. Paham ya? Karena apa? Karena apa? Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu kan punya risalah atau punya wahyu. Dan wahyu itu kalau didustakan, wahyu itu tidak dipercayai, maka Allah mengadabnya. Ini salah satunya adalah kaumnya Nabi Soleh. Kita buka surat Al-A'raf ayat 79. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-79. Sudah ketemu? Surat Al-A'raf ayat yang ke-79. Sudah ketemu? Ya. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. Mari. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ya, kaumnya Nabi Soleh, apa yang terjadi ketika mereka tidak mengindahkan yang disampaikan oleh Nabi Soleh kepada mereka? Apakah Allah mencintai mereka? Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Soleh? Dalam suratnya fa'amma thamudu, terus fa'ahlaka birihin sarsarin atiyah. Jadi kaumnya Nabi Soleh mendustakan Nabi Soleh atau membenarkan Nabi Soleh? Mendustakan, mengimani atau mengkafiri. Kemudian apa yang terjadi? Diazab atau disayang? Diazab. Nah, ini peringatan kepada umat yang telah diberikan kitab, juga kepada kaum muslimin yang telah diberikan Al-Quran. Kalau tidak mengimani, awas, umat-umat terdahulu telah diazab. Ini salah satu contoh saja, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Kita buka surat An-Nisa ayat 136 tadi. Ayat 136 surat An-Nisa 136. Yang tadi kita lanjutkan. Sudah? Kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih.
Mari. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wal kitabil ladzi anzala min qabl. Coba lihat ya. Ini wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mari. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, di situ ada kalimat apa? Wa may yakfur, barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya. Di situ ada kalimat sopo sing ingkar kepada Al-Qur'an, siapa yang ingkar kepada wahyu. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqad dhalla dhalalam ba'ida. Apa artinya? Aliran sesat. Tapi yang terjadi di sekarang, sing ngaji Quran tuh nek aliran sesat, sing nonton TV aliran hebat. Betul apa tidak? Ojo ngaji karo Abu Muhammad kayak aliran sesat. Nonton TV wae apa ana bal, tuku kopi karo kacang. Ini hari ini balik wis entek ya. Nyari bal apa lagi. Nah, itu seperti itu. Dan kalau ada seperti itu berarti seperti itulah yang terjadi pada Nabi dan yang ngikuti Nabi. Kamu ikut pengajian apa? Ikut pengajian itu yang ustadznya baca terus lainnya ngikuti. Itu kan nggak betul, itu sesat itu. Yang betul gimana? Yaitu ngaji di YouTube. Jadi saya selalu tanya, kan ada sebagian orang itu mempermasalahkan kalau kita membaca Quran kemudian diikuti seperti yang kita lakukan ini, dibilangnya aliran sesat. Terus saya bertanya, dulu Rasulullah SAW mengajarkan Quran gimana? Pakai itu, whiteboard gitu, nulis, Nabi nulis gitu. Terus gimana? Nabi membacakan ayat, kemudian sahabat mengikuti. Tapi sekarang ada orang-orang yang bilang kalau pengajian seperti ini pengajian yang nggak betul. Karena apa? Nggak seperti biasanya. Biasanya itu kalau ustadz pengajian, ya ustadznya saja yang baca Quran. Kok ini disuruh baca? Dulu Nabi SAW buat pengajian seperti ini, keluar dari majelisnya Rasulullah, mereka membawa Quran di mana? Membawa Quran di mana? Di dada. Kalau sekarang kita baca Quran di handphone, makanya setelah ngaji handphonenya buang. Jangan, buka WhatsApp dulu sama Facebook. Ya kan? Qurannya letakkan di lemari, ditutup, dikunci, kuncinya disimpan, lali. Ya akhirnya Qurannya jadi pajangan. Jadi ada satu ulama ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya membuat tulisan kaligrafi? Jawaban ustadznya bagus. Al-Quran diturunkan bukan untuk pajangan. Paham ya? Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dijadikan petunjuk. Tapi begitulah yang terjadi dengan masyarakat saat ini. Ya, kita sekarang buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Al-Baqarah ayat 41.
Sudah? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Apa artinya? Monggo silakan. Gantian Pak Imam. Nih. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Iya. Di sini ada kalimat wala takunu, artinya apa itu? Dan jangan kamu menjadi awwala kafirin bih, orang-orang yang pertama kali kufur kepada yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Wahyu Al-Quran. Ini memang khotabnya kepada orang Yahudi, tapi itu menunjukkan umum, ya. Al-ibratu labi khususi sabab apa? Al-ibratu bi umumil lafadz labi khususi sabab. Jadi Al-Quran itu jangan dikufuri. Ini perintah dari siapa? Ya, jadi kenapa kita harus beriman? Karena memang Allah sendiri melarang kita untuk kufur kepada Al-Quran. Ya. Kemudian kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 155. Al-An'am 155. Al-An'am 155. Sudah? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. iya. Kalau pengen dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Ikuti Al-Qur'an. Kan gitu kan? Fattabi'uh, ikuti Al-Qur'an dengan menetapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Al-Qur'an mengatakan makan ini haram, kita katakan haram. Al-Qur'an mengatakan makan ini halal, kita katakan halal. Itu seperti itu. Maka apa? Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Dan belajar itu tidak boleh pekanan, malah rasa ngaji kemudian. Harian makan aja kita masak untuk makan itu 3 kali sehari, ngirit-ngiritnya 2 kali. Lah untuk Al-Quran kok sepekan sekali. Padahal ini kehidupan Al-Quran nanti akan kita rasakan manfaatnya di kehidupan mana?
kehidupan akhirat yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan dunia. Orang-orang suka mengatakan, "Mbok jangan ngaji terus, yang seimbang gitu loh," gitu ya. Yang seimbang, cari makannya 24 jam, cari makan 8 jam, ngajinya 15 menit. Seimbang itu seperti itu. Betul? Iya. Lah iyalah. Kita harus cari makan 8 jam sehari, ngajinya 15 menit. Lah ini kok sudah hampir 1 jam nggak selesai-selesai. Mau sampai jam 11 kok. Lagi digulingkan kambing sama Pak Nur. Ya. Kemudian kita surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Sudah? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Artinya Al-Quran disuruh ngapain kita? Disuruh ngikuti. Kalau Al-Quran itu berbunyi, kita bisa mendengar. Lah kalau Al-Quran ini berbunyi apa tidak? Lah bagaimana kita akan mengikuti Al-Quran kalau kita tidak pernah membaca? Lah kalau membaca tidak tahu artinya, bagaimana kita akan paham? Makanya ada yang namanya tadabbur. Dan tadabbur setahu saya yang paling rendah itu yang nerjemah. Lah kalau nerjemah tidak bisa, baca terjemahan juga tidak mau, yuk piye? Ya aku kan piye? Kon nglebokke nang surga. Nglebokke awake dhewe mbuh. Kan begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan apa? Jangan bosan untuk ngaji. Karena pengajian ini manfaatnya setelah mati. Kalau di dunia mungkin pengajian kita isinya caci maki. Jangan ikut pengajian itu. Wis nang omah wae nonton TV, luwe HP nonton TV. Ya kan gitu kan? Ini dibandingkan jamaah yang ada di sini dengan yang ikut ngaji, banyak yang mana? Banyak yang ikut apa yang tidak ikut? Nah kan gitu kan. Ojo ngaji kayak alirannya apa orang genah. Lah bagaimana kita menyikapi beriman dengan Al-Quran? Kita menyikapi beriman dengan Al-Quran itu harus bulat-bulat 100%. Tidak boleh beriman pecah-pecah atau sebagian-sebagian. Ayat Ali Imran 119. Ali Imran 119. Ini kita potong yang pendek aja, nanti fokusnya di situ ya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum
wa tu'minuna bil kitabi kullih. Nah, penekanannya di ayat ini ya. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Di sini ada kalimat wa tu'minuna bil kitabi kullih. Apa artinya di situ? Dan kalian mengimani Al-Qur'an itu seluruhnya. Tidak boleh sepenggal-sepenggal. Oh, yang ayat ini enak, saya beriman. Ayat yang ini, wah ini enggak bisa ini, saya tidak beriman. Enggak boleh. Karena apa? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Al-Baqarah ayat 85. Sudah? Al-Baqarah ayat 85. Ini ayatnya agak panjang. Saya baca. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum. Mari. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab
Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Coba diartikan gimana? Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu sudah terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu. Melainkan penistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Ya, di situ ada kalimat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa artinya? Apa artinya di situ? Kalau kita beriman kepada Al-Qur'an atau Alkitab, nama lain daripada Al-Qur'an adalah Alkitab, itu harus seluruhnya. Tidak boleh yang ini beriman, yang ini tidak beriman. Kata Allah apa? Kalau mengimani ini dan tidak mengimani ini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa jawabannya? Fama jazaa'u dzalika? Apa? May yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Dia akan dihinakan di kehidupan dia. Dunia akan hina. Dan di akhirat gimana? Iya, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya kita imani. Oh ini yang enak nih, saya beriman. Oh ini yang tidak enak nih, enggak lah, ini bukan bagian saya, ini bagian orang-orang khusus gitu. Enggak bisa. Mengimani Al-Qur'an harus 100% bulat-bulat tanpa ada pengecualian. Ya? Paham ya? Ya. Ini sebetulnya masih banyak. Terus kemudian bagaimana ini? Bagaimana hubungannya dengan kita beriman kepada Rasulullah atau ridho Rasulullah sebagai Nabi kita, Muhammad SAW sebagai Rasulullah itu kita ridho itu bagaimana? Sementara untuk mengimani Al-Quran kita tidak boleh milih-milih. Yang ini enak, kita baca tiap rutin. Oh yang ini gak enak, gak usah kita baca. Atau gak usah kita amalkan. Yang diamalkan cukup yang ini aja. Gak bisa. Kalau mengamalkan Quran itu harus semuanya. Kalau belum bisa gimana? Mohon ampun kepada Allah agar bisa mengamalkan pada saat selanjutnya. Tapi tetap berusaha. Makanya apa? Mengamalkan Quran yang paling rendah apa? Membaca. Nek maca wae wis ora gelem, ora usah dijak kon luwih saka maca Quran. Engko bakal dadi blengkerengan. Baca Quran saja sudah tidak mau, apalagi mengamalkan isinya, pasti nanti pada berantem. Betul atau tidak? Nah, makanya kalau baca jangan sendiri-sendiri. Kalau baca sendiri tidak tahu salahnya. Maka kalau baca Quran ada yang nyimak. Seperti kita ini sekarang, misalnya saya baca keliru, bapak-bapak ibu-ibu diamkan atau ngoreksi? Pasti ngoreksi. Nah kalau selalu tidak pernah mau baca bareng-bareng, biasanya sok pinter dewi. Nanti nek diperingatke ora gelem. Betul atau tidak? Nek diajak maca Quran wis ora gelem, apa meneh jerone Quran. Engko pasti oh iki ayate sing bener ngene, karepe iki ngene, tafsire ngene. Nah kan gitu. Akhirnya enggak rampung-rampung.
Jadi gimana? Sebagaimana sikap orang kafir tadi yang menolak Al-Quran bulat-bulat, maka mereka berdoa kepada Allah untuk diazab. Nah, sikap kita menerima Al-Quran bulat-bulat dan minta kepada Allah supaya bisa menerapkan isinya dan Allah mengampuni dari hal yang kita tidak bisa mengamalkannya. Misalnya gini, non sewu ya. Sekarang ada aturan haji, ya apa tidak? Ngantri. Nah itu moga-moga pada saat ngantri belum kesampaian sudah dipanggil dengan panggilan yang lain, maka apa? Lain ceritanya. Tapi kalau punya kekuatan finansial, punya kekuatan kesehatan, tidak mau berangkat, nah itu baru masalah. Paham nggak? Dia tidak mengkufuri masalah haji, tapi karena memang harus antri. Kalau mau antri yang 7 bulan naik sepeda ya, naik sepeda motor itu. Ada yang naik sepeda motor berapa bulan itu? Nah, kan ada yang jalan kaki 11 bulan dari London, ya kan? Kalau dari Wonosobo kira-kira berapa bulan itu? Daripada lewat ONH 20 tahun, di sini berapa tahun? 15 tahun. Tapi 40 tahun. Lebih cepat ngantri kalau jalan kaki. Loh ya apa tidak? Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi ringkasannya bagaimana kita beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebetulnya kalau kita mengimani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada empat hal. Kalau kita mengimani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad itu sebagai Rasulullah itu ada 4 hal. Yang pertama apa? Pertama mentaati apa saja yang dia perintahkan. Yang pertama mentaati apa saja yang dia perintahkan. Yang kedua membenarkan berita yang dia sampaikan. Yang kedua membenarkan berita yang dia sampaikan. Yang ketiga menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan yang keempat, ini yang paling banyak ditinggalkan atau diabaikan oleh sebagian orang adalah apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajarannya. Makanya apa? Di sini banyak terjadi perselisihan apa? Karena apa? Dia merasa ajaran Rasulullah itu tidak cukup untuk dia, maka dia buat jalan sendiri. Jalan dalam bahasa Arab artinya thariqah. Dia buat thariqah sendiri, tidak ngikuti thariqahnya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah pada bergerak-gerak, sudah bergerak-gerak, jadi kalau ada yang ingin bertanya gimana? Silakan, monggo. Silakan. Ya, kembali kepada materi kita yang lama. Jadi pada saat kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho agama Islam sebagai agama kita, dan ridho Muhammad SAW sebagai Nabi kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana supaya kita tetap bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir pada saat ditanya siapa Tuhanmu? Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah. Yang kedua, pada saat kita dijawab apa agamamu dan kita bisa menjawab Islam, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Yang ketiga, kalau kita ridho Muhammad itu sebagai Nabi kita, maka kita harus
membaca Al-Quran, mengimaninya dan membenarkannya atau mengamalkan isinya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoinya, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dimasukkan kita ke dalam surganya beserta para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, juga kedua orang tua kita dan orang-orang yang bersama kita, anak istri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.